Pak mau tanya katanya. Oke baik Pak Ketua Bawaslu Provinsi ini pelantikan dan pengambilan sumpah panitia pengawas pemilu di Kota Tual ini yang keberapa untuk 11 kabupaten kota ini? Susah sih kalau kita bilang keberapa karena Dari 11 kabupaten kota? 118 kecamatan, 11 kabupaten kota. Yang pelantikan pertama itu SBB. Karena jadwal pelantikannya 27 sampai 29. Ya. SBB tanggal 27, kemudian kemarin Maluku Tenggara 28. Nah, hari ini sisanya 29. Nanti Kabupaten Maluku Barat Daya karena baru ada kedua orang yang tadi yang tidak bisa dilengkapi, maka rencananya di tanggal 1 November baru pelantikan. Ya. Oke, mungkin terkait dengan kerja Bawaslu ini hasil verifikasi faktual kemarin bagaimana terkait dengan nama anggota partai politik yang ada di Sipol terus yang ada berbeda di lapangan ini Pak. Mungkin dari hasil verifikasi. Iya. Mungkin ada temuan Pak. Iya, kita mulai dari verifikasi administrasi dulu ya. Ya. Kemarin pada saat verifikasi administrasi memang kita menerima banyak laporan terkait dengan pencatutan nama oleh partai politik dan langsung kita serahkan untuk ke KPU untuk ditindaklanjuti. Di mana Pak? Menyebar di seluruh kabupaten. Ya. Saya sendiri juga dicatut oleh salah satu partai dan sudah saya juga somasi. Oh, ya. Dan hari ini pun masih tersisa beberapa panwascam yang rupanya masih terdaftar dalam Sipol dan segera akan kita tindak lanjuti. Ya. Kira-kira kalau temuan seperti begitu nanti tindak lanjutnya bagaimana? Nah, dalam pedoman teknis kita membuka ruang bagi seluruh masyarakat untuk melaporkan atau menyampaikan laporan masyarakat. Itu per tanggal 18 November ya. Karena setelah itu kita akan wawancara, diklarifikasi pada saat wawancara. Jika laporan masuk setelah itu, pleno sudah dilakukan, maka mau tidak mau kita harus melakukan pelantikan. Nanti setelah pelantikan selesai, kita akan kembali melakukan penelusuran. Dan jika terbukti yang bersangkutan memang masih terdaftar sebagai partai politik, pasti kita berhentikan. Ketua, sebentar, publik luar ingin tahu mekanisme pelaporan tentang pencatutan nama mereka ke dalam salah satu partai politik. Itu mekanismenya lapor di mana dan kepada siapa? Sebenarnya sederhana saja, ada beberapa jalur. Yang pertama, KPU sendiri menyiapkan sebuah website, ceknik, dan kita bisa langsung menulis nik kita. Di situ tertulis di partai mana kita terdaftar, itu yang pertama. Yang kedua, Bawaslu membuka diri untuk menerima laporan dari masyarakat. Silahkan melaporkan ke masyarakat terdaftar di mana, kita bantu, lalu kita sampaikan ke KPU di level masing-masing untuk ditindaklanjuti. Ya, sederhana saja sebenarnya kalau itu. Malah di beberapa kabupaten, bukan di beberapa kabupaten semuanya kita minta supaya melakukan sosialisasi ke instansi-instansi pemerintah. Misalnya saya turun ke Kabupaten Seram bagian barat, jadi Bawaslu-nya itu mendatangi kantor-kantor untuk mensosialisasikan supaya jika ada yang mau mengecek namanya, caranya seperti ini. Kemudian Pak, terkait dengan pembentukan Panwascam se-Provinsi Maluku itu, Bawaslu Provinsi Maluku sendiri dalam hal ini provinsi maupun kabupaten kota itu dalam nanti penegakan hukum ya, Gakum itu apakah masih seperti tahun-tahun kemarin ataukah masih ada perubahan atau gimana? Ya, kita masih menggunakan regulasi yang baru, yang lama. Kita masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk pemilihan atau pilkada. Mungkin memang ada perubahan di Perbawaslu, tapi perubahannya tidak substansial. Jadi kita masih menggunakan peraturan yang baru. Untuk misalnya tadi, jika ada anggota Panwascam atau nanti di bawahnya PKD melakukan pelanggaran etik, dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kota, dan Perbawaslu 4 tahun 2019 memberikan kewenangan kepada Bawaslu Kabupaten Kota mewakili di KPP memeriksa Panwascam atau pengawas etik yang lain jika terindikasi melakukan pelanggaran etik dan bisa memberhentikan. Tadi Anda sampaikan seperti dalam sambutan sempat disinggung oleh Ketua DPRD terkait dengan pelantikan Panwascam ini sampai 2024 pemilihan presiden atau sekarang sampaikan bahwa nanti dilantik lagi begitu? Ya, kalau di niat perekrutannya itu ada perekrutan untuk pemilu dan pemilihan, niat. Tapi kan kita terikat dengan regulasi
mereka dilantik untuk pemilu, jadi pemilu 14 Februari. Setelah itu kita akan evaluasi lagi. Tidak ada lagi perekrutan terbuka seperti sekarang. Hanya mengevaluasi jika masih memenuhi syarat, maka mereka tinggal dilantik sebagai panwascam untuk pemilihan tahun 2024. Oke Pak, mungkin harapan terkait dengan pelantikan panwaskam di Kota Tual maupun di kabupaten kota lainnya Pak, untuk benar-benar bekerja sesuai dengan tupoksinya. Ya, ada harapan saya yang prioritas ya. Yang Ya. pertama, saya berharap mereka bekerja solid, penuh integritas, dan bersinergi dengan seluruh lembaga-lembaga atau stakeholder yang terkait dengan mereka. Ya. Yang pertama. Yang kedua, ya kita berharap mereka menjadi solusi di wilayah masing-masing, bukan menjadi sumber masalah. Iya, ya. Apa tujuan dibentuk Panwas Kecamatan, baik itu tujuan filosofis maupun tujuan praktisnya, kita harap itu dipenuhi oleh teman-teman yang dilantik hari ini. Dan tentu saja untuk bisa mencapai itu kita butuh dukungan dari teman-teman media, kita butuh kontrol dari seluruh masyarakat. Dan jika itu terjadi, ya kita berharap pemilu 2024 adalah pemilu yang lebih baik dari pemilu tahun 2019. Oke baik.